Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kripto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Kripto, silahkan bantu subscribe channel Prima Kripto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Kita sudah buka Shiba di exchange OKX, di mana untuk OKX ini salah satu exchange terbaik yang ada di dunia, teman-teman. Dan Prima Crypto sudah bekerja sama ya dengan OKX ya, di mana untuk event airdrop ya dilakukan atau diadakan setiap minggunya, teman-teman. Jadi kalian belum bikin OKX, silahkan join menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Dan wajib menggunakan VPN, teman-teman ya, karena memang exchange dari luar sangat ketat ya, teman-teman, regulasinya. Oke, dan di sini untuk Shiba ya bisa kalian jadikan tambahan profit ya dengan cara melakukan hold di OKX dengan fitur earn, staking, simpanan investasi ganda, pendapatan tetap dan lain-lain ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Nanti ketika teman-teman semua sudah bikin akun OKX ya, profit kalian akan double ya, teman-teman. Oke, jadi link ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Untuk crypto market cap turun lagi 3,57, BTC di angka 341 juta rupiah lagi, teman-teman. Ethereum 24 jutaan dan BNB masih di 4,4 juta rupiah. Dan video ini sekali lagi hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas ya jika ingin melakukan investment. Jadi untuk pengembang utama Shiba menjuluki dirinya mitra resmi Wen Duta Besar Segera, teman-teman. Jadi untuk pengembang utama bernama samaran Satoshi Kusama telah mengubah bio Twitternya lagi. Kali ini sebagai tanggapan atas pertanyaan tanpa henti ya tentang tanggal peluncuran resmi Shibarium. Kusama mencatat di bio Twitternya bahwa dia adalah mitra resmi Wen dan duta besar segera. Perlu disebutkan bahwa Kusama gemar memberitahu anggota komunitas Shiba bahwa jaringan layer 2 akan segera diluncurkan setiap kali dia diminta untuk memberikan tanggal tertentu ya untuk peluncuran proyek tersebut. Pengembang utama Shiba telah menolak untuk memberikan tanggal peluncuran, teman-teman, meskipun ada permintaan terus-menerus dari komunitas. Bulan lalu pengembang utama dengan nama samaran menjelaskan mengapa sih dia menolak memberikan tanggal pasti untuk peluncuran Shibarium Beta. Jadi jaringan Shibarium yang akan datang bukanlah sekelar mati atau hidup ya yang dapat dikaitkan dengan suatu tanggal, atau khususnya Kusama telah mengubah bio Twitternya sebelumnya. Bulan lalu dia mengubah bio Twitternya menjadi titik memicu spekulasi bahwa pengembang telah menyelesaikan proyek tersebut, teman-teman. Dan di sini mengapa sih Shibarium akan atau kapan sih Shibarium dirilis? Petunjuk timbal dev, teman-teman, di sini. Jadi karena semua mata uang tertuju pada rilis beta yang sangat dinantikan, komunitas Shiba dapat mengharapkan Shibarium untuk dirilis dalam waktu dekat berkat petunjuk dari pengembang utama Satoshi Kusama. Secara khusus, satu tweet mencatat bahwa pengembang protokol sedang dalam tahap terakhir ya, teman-teman. Satoshi Kusama yang penuh teka-teki telah dibawa ke Twitter hari ini untuk membagikan tautan lagu ke Spotify. Menariknya, untuk Kusama menulis diulangi ya saat kita selesai. Mengenai lagu tersebut memperhatikan bahwa beta Shibarium akhirnya dapat menerima sentuhan akhir ya. Jadi untuk tim di sini semakin menonjolnya pasar koin meme di industri aset digital tidak dapat disangkal ya. Namun di antara semua token populer yang tersedia, mungkin tidak hanya ada yang memberikan komunitas yang lebih bersemangat ya dari Shiba. Tentara Shiba sebagaimana mereka kemudian dikenal menonjol sebagai salah satu komunitas paling bersemangat di semua bidang kripto. Jadi komunitas yang sama telah dengan sabar menunggu pembaruan yang sangat dinantikan yang akhirnya akan segera tiba, teman-teman. Jadi secara khusus ekosistem Shiba akhirnya dapat menyaksikan debut Shibarium dalam waktu dekat. Kemudian pengembang utama Satoshi Kusama yang misterius telah dibawa ke Twitter untuk membagikan tautan Spotify. Di dalam tautan adalah putra Duino ya di sini, tetapi yang lebih penting adalah keterangannya. Kusama menulis bahwa zona diulangi saat kami menyelesaikannya. Jadi banyak anggota tentara Shiba dengan cemas menunggu beta Shibarium dikonfirmasi ya bahwa awal tahun 2023. Selain itu Satoshi telah memperbarui pengikut pada protokol lapisan 2 yang diharapkan, dan cara kerjanya pesan terakhir ini tampaknya menjadi petunjuk kecil ya bahwa kedatangannya benar-benar sudah dekat, teman-teman. Oke, semoga saja untuk Shibarium memang akan listing secepatnya, teman-teman ya, karena bisa ini ya mengangkat harga dari Shiba, teman-teman ya. Kemudian di sini ada sedikit mengenai ini ya, teman-teman ya, Bitcoin dan bagaimana sih harga Bitcoin akan menurun selama potensi krisis minyak, teman-teman. Jadi untuk
salah satu pendiri BitMEX, teman-teman, Arthur Hayes menerbitkan sebuah esai pada hari Kamis yang menguraikan situasi potensial yang realistis yang dapat membuat harga minyak melonjak dan akibatnya harga Bitcoin meroket, teman-teman. Mantan CEO tersebut berpendapat bahwa skenario seperti itu dapat memacu bank sentral seluruh dunia, termasuk Federal Reserve, untuk kembali ke kebijakan moneter longgar yang ramah pasar. Jadi dalam posting blognya yang berjudul Curveball, Hayes menggambarkan 3 kemungkinan masa depan yang dapat menyebabkan kekurangan pasokan minyak di seluruh dunia, mengingat keadaan ketegangan geopolitik saat ini, teman-teman. Misalnya, Iran dapat meningkatkan konfliknya dengan Israel dan menutup Selat Hormuz, salah satu choke point minyak terbesar di dunia antara Teluk Persia dan Teluk Oman, ya. Alternatifnya, produsen minyak besar Rusia Arab Saudi dapat secara material mengurangi produksi minyak mereka. Jadi Hayes menentukan bahwa skenario pertama kemungkinan besar karena pengayaan uranium, Iran dapat memotivasi Israel dan Arab Saudi. Kemudian untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran dengan menutup Selat Iran akan menghapus 17,3 juta barel per hari dari pasar global. Jadi sebagai pengimpor bersih minyak, konsumen Amerika Serikat pada akhirnya harus membayar harga itu untuk mengatasi masalah ini. Negara tersebut kemungkinan akan mulai mengebor cadangan minyaknya dan belum dimanfaatkan untuk menurunkan harga kembali. Satu-satunya cara Amerika Serikat mendapatkan lebih banyak minyak di dalam negeri adalah dengan mendorong perusahaan domestik untuk menaikkan CAPEX, ya teman-teman, yang akan memerlukan pinjaman yang lebih tinggi. Kemudian kapan sih Bitcoin ke bulan? Suku bunga lebih rendah diakui secara luas sebagai bullish untuk saham dan kripto. Bitcoin melonjak setinggi $69.000 pada November 2021 ketika suku bunga kebijakan Federal Reserve hanya sebesar 0,25%. Ketika jumlah uang fiat naik bersamaan dengan inflasi untuk seluruh dunia, instrumen moneter dengan pasokan tetap seperti Bitcoin menurut definisi menjadi lebih berharga, ya, dalam istilah uang fiat. Co-founder menambahkan bahwa Bitcoin bahkan dapat dipisahkan dari ekuitas saat ini yang berkorelasi tinggi dengannya selama bertahun-tahun. Dan kenaikan harga minyak juga dapat menambah tekanan pada industri penambangan Bitcoin yang baru saja kembali ke posisi rata-rata keuntungan berkat kenaikan harga BTC, ya teman-teman. Jadi kebangkitan dan kejauhan bisnis kripto, ya, di sini Silvergate, teman-teman, ya. Ternyata yang memengaruhi harga turun adalah Silvergate, teman-teman. Silvergate kehilangan lebih dari $8 miliar simpanan dari pelanggan kriptonya pada bulan-bulan terakhir tahun 2022, teman-teman, karena blok bisnis intinya runtuh, ya, di bawah ledakan industri. Seperti yang telah diprediksi oleh regulator bank yang mungkin terjadi untuk institusi semacam itu, ya. Kemudian penguapan tiba-tiba. Sebagian besar basis simpanannya hanyalah salah satu dari beberapa kekhawatiran bagi pemberi pinjaman yang berbasis di La Jolla, California. Perusahaan telah menghadapi tekanan dari pengawas perbankan Amerika Serikat yang bersikeras bahwa bank tidak boleh berkonsentrasi pada kripto, ya, dan pengungkapan minggu ini mengungkapkan penyelidikan dari regulator dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat ditambah saran bahwa audit yang sedang berlangsung mungkin memerlukan pernyataan ulang, ya. Kemudian di sini banyak angka mentah, ya, yang dilaporkan oleh Silvergate selama bertahun-tahun, mengungkapkan sebuah institusi yang mungkin mencapai puncaknya pada tahun 2021. Jauh sebelum drama tahun 2022 mengunjang sektor kripto, teman-teman. Jadi volume Silvergate Exchange Network misalnya mencapai puncaknya pada paruh pertama tahun 2021 dengan transfer 406 miliar dolar, ya, yang turun menjadi 230 miliar dolar pada paruh kedua tahun 2022. Bahkan titik tertinggi dari asetnya menggambarkan bank yang sangat kecil, skala bank komunitas kelas menengah terlepas dari reputasinya yang sangat besar sebagai bagian inti dari kehadiran perbankan Amerika Serikat di industri aset digital, teman-teman. Yang hampir setara dengan ukurannya di California adalah Farms and Merchant Bank Long Beach, ya teman-teman, yang sedikit lebih besar. Tapi salah satu perbedaan utama antara Silvergate dan bank komunitas Long Beach yang lebih tradisional adalah ukuran utama modal mereka. Bank kripto meluncur dengan cepat ke kuartal terakhir tahun 2022, teman-teman. Jadi apa yang disebut rasio leverage mengungkapkan bahwa ia hanya mempertahankan 5,4% modal terhadap keseluruhan asetnya. Jadi seorang juru bicara yang mewakili bank mengatakan Silvergate tidak dapat berkomentar di luar apa yang telah tersedia untuk umum. Jadi Silvergate ini mengidentifikasi jumlah pelanggan aset digital yang bekerja dengannya setiap kuartal, teman-teman. Jadi jumlah itu terus meningkat menjadi 1.620 pada kuartal terakhir. Sebagian besar dari mereka diidentifikasi sebagai investor institusional, ya, meskipun lebih dari 100 adalah pertukaran aset digital. Jadi jumlahnya jelas turun lebih banyak, ya, dari itu sekarang karena beberapa nama besar di basis pelanggannya memutuskan hubungan, dan Coinbase, Paxos, Circle Internet, Financial Galaxy juga termasuk di antara mereka yang membuat komentar publik yang menjauhkan diri dari bank yang kesulitan.
Untuk bisnis kripto, opsi perbankan Amerika Serikat semakin sempit ya karena Federal Reserve dan lembaga perbankan lainnya memperingatkan bahwa mereka tidak hanya memberi pinjaman yang mereka awasi terlalu terekspos ya ke sektor aset digital. Hanya beberapa bank yang secara terbuka tanpa penyesalan berfokus pada kripto seperti Silvergate. Jadi tidak menawarkan jalan yang bersinar ya untuk diikuti oleh institusi lain. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.